Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia kelas 11. Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Untuk lebih jelasnya, yuk kita cek video berikut ini. Termokimia. Termokimia merupakan bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam praktiknya, termokimia lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat, misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Asas kekekalan energi. Pada hukum termodinamika yang pertama menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah proses pembakaran kayu. Kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu tersebut? Apakah kalor itu hilang? Saat kayu dibakar, dihasilkan kalor sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas, dan saat api padam, keadaan menjadi normal kembali. Nah, di dalam termokimia ini ada sistem dan lingkungan. Sistem merupakan reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian atau sesuatu yang kita amati, itu adalah sistem. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Jadi yang berada di luar sistem itu adalah lingkungan. Nah, berdasarkan interaksi sistem dengan lingkungan, sistem dibagi menjadi sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada sistem terbuka ini terjadi pertukaran energi, juga terjadi pertukaran materi. Sedangkan pada sistem tertutup tidak ada pertukaran materi, tetapi ada pertukaran energi. Sedangkan sistem terisolasi tidak ada pertukaran materi maupun juga tidak ada pertukaran energi. Itu adalah sistem yang terisolasi. Nah, perubahan entalpi atau delta H. Entalpi merupakan sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan yang tetap. Sedangkan perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Entalpi reaksi pada tekanan tetap adalah delta H sama dengan Q reaksi. Sehingga perubahan entalpi tergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal. Sehingga delta H sama dengan H akhir dikurangin H awal. Di dalam termokimia ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan dan delta H-nya bernilai negatif. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang memerlukan kalor. Di sini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem dan delta H-nya bernilai positif.
pada diagram tingkat energi di sini dijelaskan reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm, entalpi reaktan lebih besar dari entalpi produk, sehingga delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, karena entalpi reaktan lebih besar dari entalpi produk, maka delta H yang dihasilkan adalah negatif, kurang dari 0. Sedangkan reaksi endoterm, diagram yang di sebelah kanan, itu entalpi reaktan lebih kecil dari entalpi produk, sehingga delta H dikurangi delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Karena entalpi reaktannya lebih kecil, maka menghasilkan delta H yang bernilai positif atau lebih dari 0. Lalu dalam termokimia juga ada perubahan entalpi standar atau delta H0. Apa saja? Ada entalpi pembentukan standar, delta H0F. F-nya dari kata form yang berarti kan pembentukan. Entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Keadaan standar di sini pada suhu 298 Kelvin dan 1 atm. Contohnya pada pembentukan CO2. Pada pembentukan CO2, pembentukan berarti pembentukan CO2-nya ada di ruas kanan. Nah, pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya siapa aja? Yaitu C dan O2. Seperti itu. Dan delta HF-nya bernilai minus 393,5 kJ. Delta HF-nya bernilai negatif. Berarti reaksinya adalah reaksi betul eksoterm. Lalu yang kedua adalah entalpi penguraian. Delta H0D. D itu diambil dari decomposition, yang artinya menguraikan, penguraian seperti itu. Entalpi penguraian standar merupakan perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contoh di sini adalah penguraian CO2. Senyawa yang diuraikan adalah CO2, berarti posisi CO2-nya ada di ruas kiri. Menjadi siapa? Menjadi C dan O2. Dengan nilai delta H0D-nya adalah plus 393,5 kJ. Delta H-nya bernilai positif, berarti termasuk masuk ke jenis reaksi endoterm karena delta H-nya positif. Lalu yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar, delta H0C. C-nya itu dari combustion, pembakaran. Entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Di sini contohnya adalah pembakaran metana, pembakaran CH4. Ingat ya, kalau pembakaran itu selalu membutuhkan oksigen. Dan pembakaran yang sempurna itu akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Di sini delta Hc-nya bernilai minus 802 kJ. Delta Hc-nya bernilai negatif, berarti termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Seperti itu. Bagaimana? Sudah dilihat videonya?
Bisa kan? Oke, kalau sudah bisa, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.